Kisah sedih Mande Rubiah di ujung Sibolga. Masyarakat kota Sibolga pada beberapa dekade lalu mengenal daerah ujung Sibolga hanyalah lokasi pekuburan Muslim. Di ujung pekuburan itu ada pantai terbuka berhiaskan sampah yang terbawa ombak dari laut Teluk Tapian Nauli. Kemudian barisan onggokan batu besar dan kecil yang siang malam menahan hempasan ombak yang pecah berderai di sela bebatuan. Selain itu, pantai ujung Sibolga dahulu juga menjadi pangkalan nelayan setempat untuk mendaratkan perahu sepulang menjala atau memancing ikan. Ujung Siboga, begitu masyarakat pesisir kota Sibolga menyebutnya, juga menyimpan cerita yang pernah terdengar. Di antara batu besar yang menahan hempasan ombak itu, ada yang disebut batu Mande Rubiah. Cerita sedih tentang kesetiaan seorang istri, Mande Rubiah, yang siang malam berpanas dan berhujan menanti kepulangan suami dari tengah laut. Konon sampai akhir hayatnya di batu tersebut, Mande Rubiah tidak melihat kedatangan suami yang dicintainya. Inilah sepotong cerita sedih Mande Rubiah yang diketahui dan dituturkan oleh warga kota ini, Ibu Sofina Siregar, 73 tahun, pernah bertempat tinggal di Kelurahan Kota Beringin, sekarang bermukim di Sibuluan, Tapanuli Tengah, yang semasa mudanya berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak, juga aktif dalam kegiatan dan kepengurusan pramuka di Sibolga, akrab disapa dengan panggilan Kak Vin. Jadi bapak itu minta izin kepada nelayan tersebut akan ikut dia pergi menangkap ikan ke laut. Menunggu seterusnya tidak pulang-pulang bapak tersebut. Dan ditanya oleh ibu itu kepada bapak itu, adakah nampak suami saya? Kata, di laut mereka tidak ada berjumpa dengan bapak itu. Ya, ibu itu menunggu seterusnya, sampai di situ dia tidur, di situ dia sholat segala. Dia ada membawa seperangkatan kain sholatnya itu. Dia memakai kain sholat yang putih. Dia di sana terus menunggu sampai akhirnya ingin berjumpa dengan suaminya, tapi tidak kunjung jumpa, tidak datang. Jadi dia di sana duduk, ya menangis ya segala lah, apa yang dipikirkan oleh ibu tersebut, menunggu suaminya pulang, tapi tidak kunjung datang. Dia duduk terus, tidak dia pergi kembali ke kampungnya atau dia balik ke Kalangan, dia nggak pergi lagi. Dia tetap menunggu di sana. Dia berselubung dengan kain putih, alat-alat sholatnya itulah dipakainya di situ. Waktu sholat dia sholat, duduk menunggu. Itulah menunggu seperti yang istilah sekarang, menunggu dalam penantian, tidak datang. Tidak kunjung tiba bapak tersebut, suaminya itu. Jadi sampai dia di situ meninggal dunia. Dia meninggal dunia di batu tersebut. Jadi batu itu menjadi putih. Dulu kami melihat batu itu yang kami ke sana menjadi putih. Saya sangat sedih sekali sekarang, Dek. Melihat keadaan batu tersebut tidak ada lagi di situ, Dek. Karena pembangunan di kota Sibolga segala macam dibuat. Saya sedih memperhatikan keadaan itu.
Karena saya juga seorang perempuan dan Ibu Mandi Rubiah juga perempuan menunggu suaminya datang. Kita merasa sedih dek, karena dia menunggu terus sampai dia tinggal di sana, duduk di sana, menunggu dalam penantian terus. Kasihan kita melihat dia dek. Inilah lambang kesetiaan seorang istri menunggu suaminya dek, sampai dia meninggal di tempat tersebut. Dia tidak meninggalkan tempat tersebut, menunggu suaminya datang dek. Sedikit berbeda dari cerita Kak Vin, mengutip tulisan Mande Rubiah dari A. Mas'ud Siregar diceritakan, konon asal cerita bermula di Kampung Kalangan, terjadi pernikahan sumbang oleh pasangan suami istri Kamil dan Rubiah. Disebut pernikahan sumbang karena kebetulan keduanya satu marga. Akibatnya, mereka menjadi pergunjingan masyarakat setempat yang dianggap telah melakukan sesuatu yang tabu, yakni melakukan kesalahan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Kamil yang sangat merasa hidup dalam tekanan batin dan tidak sanggup menahan malu, akhirnya diam-diam tanpa memberitahu Rubiah, Kamil meninggalkan Kalangan menuju Sibolga yang masa itu masih banyak ditemui rawa-rawa. Rubiah yang kehilangan suaminya dalam keadaan tidak menentu mencari Kamil sampai juga ke Sibolga dan berhenti di muara sungai Aik Doras yang disebut Ujung Sibolga. Tokoh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sahat Simatupang, yang seorang dosen perguruan tinggi di daerah ini, menuturkan selanjutnya cerita Mande Rubiah. Nah, dari sini berkisah kira-kira di sebuah kampung yang dulunya bernama Kampung Kalangan, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Bendaharo Kayo. Nah, dari sini dimulai cerita legenda masyarakat Sibolga ini, di mana terjadi sebuah perkawinan yang sumbang, di mana perkawinan satu marga oleh karena ketidaktahuan mereka berdua. Beberapa tahun kemudian setelah menikah mereka, takdir menunjukkan kepada mereka tidak dikurniai oleh seorang anak pun. Oleh karena itu mereka bertanya kepada orang-orang tua pada waktu itu, maka terlihat bahwa rupanya mereka ini kawin satu darah, satu suku, yang oleh masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah pada waktu itu hal ini sangat tabu dan sangat dipantangkan. Kemudian dia merasa kecewa bahwa sebagai seorang guru pendidik, dia merasa kecewa menikahi seorang istrinya, wanita yang satu marga, satu darah dengan dia. Sehingga dia kecewa, setengah malam sewaktu istrinya tidur, dia tinggalkan istrinya tengah malam dan dia berangkat ke daerah Sibolga pada waktu itu. Nah, disinilah oleh di muara Aik Doras ini, dulu semua kapal-kapal yang datang dari perahu-perahu pincalang yang datang dari Pulau Poncan Ketek, dia singgah di sini, di muara Aik Doras ini. Dan disinilah pertemuan si sang guru ini tadi untuk berangkat meninggalkan Sibolga dan meninggalkan istrinya yang satu marga dengan dia karena kekecewaan dalam perkawinan dia yang satu marga, malu dia sehingga berangkat dia melalui muara Aik Doras ini berangkat ke seberang, yaitu menuju Pulau Poncan Ketek. Dari Poncan Ketek konon katanya sang pemuda ini, guru mengaji yang bernama Kamil ini, berangkat ke daerah Semenanjung Malaysia yang disebut dengan Melayu, Singapura pada waktu itu masih berangkat ke sana. Dan lama setelah peninggalan dari Taufik guru mengaji ini, sang si istri tentu kehilangan suaminya.
Dia mencari sehingga mendoa sehingga orang sekampung menganggap dia sudah kurang waras dan gila. Itulah anggapan orang kalangan yang tempat dia di kampung itu, sehingga dia malu. Dengan kekecewaan dia pun menyusul suaminya berangkat ke Sibolga, ke kampung Sibolga yang lebih kurang 11 km dengan berjalan kaki pada waktu itu. Sementara Sibolga pada waktu itu masih belum ada, masih merupakan rawa-rawa dan lautan. Dan dia mendapatkan suaminya menuju Muara Aik Dora sini. Dan tempat kita berdiri inilah ya kira-kira letak daripada si istri yang bernama Siti Rubiah ini oleh masyarakat kampungnya, karena dia istri seorang guru mengaji, maka disebut dengan Mande Rubiah namanya. Dan Mande Rubiah ini datanglah kemari tempat kita berdiri ini, dan setiap nelayan perahu yang datang ke rumah ini, ke tempat lokasi ini di Muara Aik Dora sini, dia akan bertanya kepada nelayan di mana suaminya, apakah ketemu. Oleh para nelayan menceritakan bahwa suaminya sudah berangkat menuju Semenanjung Tumasik, Singapura pada waktu itu. Dan dia, namun demikian, Mande Rubiah tidak putus asa, tetap berdoa, mengaji sembahyang di lokasi batu ini sambil menangis, bernyanyi, melipur lara, sampai orang menyatakan bahwa Mande Rubiah ini sudah kehilangan akal, khawatir warasnya. Begitu setia Mande Rubiah menunggu suaminya di batu karang ini, sehingga ajal pun menjemput dia, mati di atas batu karang. Sehingga lama-kelamaan batu karang itu menjadi, di atas batu karang hitam itu ada seonggok batu putih menyerupai orang yang sujud tertelungkup dengan pakaian mukena warna putih dan telakung warna putih dengan sajadah putih, sehingga mirip di atas batu onggokan batu karang itu mirip seorang perempuan yang sedang sujud untuk memohon agar kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya kembali pulang sampai ajalnya, sehingga batu keramat itu disebut dengan batu keramat Mande Rubiah. Itulah kisah masyarakat legenda Sibolga tempat kita berdiri. Seakan yakin suaminya berlayar ke pulau atau suatu tempat di tengah laut, Rubiah duduk menanti di atas batu besar yang selalu dihempas ombak Teluk Tapian Naudi. Siang malam, panas dan hujan ditahankan. Rubiah tersiksa lahir batin, tidak peduli pada orang-orang yang menganggapnya terganggu dan rusak pikirannya. Terus menanti Kamil, suaminya, sebagai bukti kesetiaannya sampai akhir hayat. Batu yang pada bagian atasnya berwarna putih itu disebut masyarakat sebagai wujud Rubiah dalam keadaan mengenakan mukena sholatnya. Masyarakat menyebutnya batu Mande Rubiah, sebagian pula menyebut batu putih. Orang-orang muda Sibolga dulu suka berkodak atau berfoto di atas batu itu untuk mengisi album kenangan. Batu itu pun sekarang sudah hilang, dihancurkan. Maka hilang jugalah ingatan orang tentang cerita Mande Rubiah. Ketika proses pembangunan, perluasan, dan penataan lokasi pantai ujung Sibolga dilakukan oleh pemerintah daerah kota Sibolga untuk menjadi objek wisata. Pantai ujung Sibolga yang sekian lama sempat terbengkalai dan dilupakan masyarakat. Meskipun pemerintah kota telah berulang kali menata dan membangun pantai ini menjadi objek wisata alternatif di kota ini. Kepada pemerintah kota Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah, saya memohon kalau ada cerita-cerita yang bermacam-macam seperti demikian, maunya dibaguskan, digalakkan
cerita tersebut. Dan tempat tersebut dibaguskan, jangan diabaikan demikian. Ini sekarang saya tengok, dibilang saya belum pernah ke sana deh, ini ada bangunan banyak-banyak di sana, udah buat jalan, buat segala macam. Saya sedih melihat demikian deh. Maunya kalau ada model-model yang demikian deh, digalakkan deh, dikerjakan deh, supaya bagus, baik. Masyarakat Kota Sibolga, generasi muda, tempat kita berdiri, mengenal sosok Mande Rubiah, seorang wanita yang setia, seorang wanita yang soleh, yang berbakti kepada suaminya. Namun karena adat yang memisahkan mereka, sehingga mereka pisah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Inilah contoh masyarakat, wanita masyarakat pesisir yang setia dalam mengharungi rumah tangga mereka. Dan contoh, sebenarnya kisah ini adalah contoh kepada kita generasi muda untuk tetap mengingat adat budaya kita yang tidak boleh menikah menurut adat satu marga. Walaupun dalam agama satu marga, satu suku boleh menikah asal tidak dalam status satu muhrimnya. Kalau satu marga tidak muhrim masih boleh menikah. Tapi dalam adat masyarakat kita ini sangat pantang, membuat kita keluarga sangat mempermalukan. Dan ini adalah pesan kepada kita generasi muda untuk tidak melakukan hal itu karena contoh seperti yang diceritakan dalam riwayat atau legenda Mande Rubiah ini. Pantai Ujung Sibolga yang hari ini disebut dengan akronim PAJUS dengan penataan sesuai kondisi dan fungsinya diharapkan akan menjadi alternatif tempat kunjungan wisata lokal. Pantai yang hari ini berada di Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, persis di muara Sungai Aek Doras dan tepi laut Teluk Tapian Nauli itu memiliki daya tarik tersendiri dengan suara ombak yang datang dan pecah berderai pada beton pemecah ombak. Itu kan istilahnya Bang, legendanya kan orang belum tentu juga termasuk orang sini, belum tentu juga tahu semua. Saya saja orang asli sini belum pernah dengar legenda itu. Cuman karena ada objek wisata, kan sekarang orang panutannya objek wisata yang terbaru gitu, Pantai Ujung Sibolga. Kan kemarin itu belum ada nih. Orang jadi datang itu bukan karena legenda, tapi karena ya nama objek wisata itu. Tapi karena Abang bilang udah ada legenda, ya mungkin kemungkinan besar kan orang yang peminat wisata-wisata itu juga ada yang pengen tahu kok ada sih namanya Pantai Ujung Sibolga gitu. Ujung Sibolga kan masih ada sana-sana lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada legenda itu sih kayaknya lebih apa juga, lebih menarik juga, unik gitu sih karena batunya sampai jadi putih gitu. Harapannya ya legenda itu sih kan biar orang tahu juga sampai turun-temurun. Legenda itu pasti selalu ada, kayak legenda Danau Toba. Kita tahu sampai sekarang Danau Tobanya pun udah dibentuk entah kayak mana, kita masih tahu. Kalau legendanya itu entah, aku sih kurang tahu juga ya. Yang aku tahu itu legenda Sampuraga. Sampai sekarang dia udah diperbarui sampai orang-orang jauh pendatang tahu gitu. Kalau legendanya itu dari anak yang durhaka. Jadi kalau Pantai Ujung Sibolga ini ada legendanya, yang sebaiknya kayak dipaparin juga gitu biar kita tahu ini punya legenda, bukan hanya tempat wisata objek-objek biasa aja. Ujung Sibolga, muara Sungai Aek Doras, pekuburan Muslim, perahu nelayan sepulang dari Pulau Poncan menjala atau memancing ikan, hanya menjadi saksi masa lalu. Cerita sedih tentang batu Mande Rubiah hanya tinggal kenangan bagi segelintir orang tua warga Kota Sibolga. Tampilan Ujung Sibolga hari ini dengan sebutan PAJUS, lokasi pantai yang tidak jauh dari pusat kota ini
sekali lagi diharapkan mampu menjadi objek wisata di kota Sibolga. Andai saja batu mandi rupiah itu tidak hilang tergusur, tampilan pantai ujung Sibolga dengan gaya kekiniannya hari ini tentu tidak kehilangan nilai jejak cerita sedih dan tragis yang pernah ada. Sebagai album cerita rakyat dan potret nagari pesisir Sibolga, yakni cerita tentang kesetiaan dalam penantian seorang istri, Mande Rubiah. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi Potret Nagari, N2 STV.